Puja dan puji kita mari panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pengajian pekanan. Salawat serta salam mari sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, hingga nanti kelak akhir zaman. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak acara inti tausiah, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Sarip. Waktu dan tempat dipersilakan. Oh langsung. Oh ya maaf, langsung aja katanya. Untuk ceramah malam hari ini kita sengaja datangkan Ustadz dari Kota Bandung, yaitu keluarga kita, termasuk pengurus Masjid Al-Muhajirin juga waktu itu. Dan alhamdulillah saya sampai nyari jadwal yang kosong untuk bisa datang ke Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan nanti bisa berguna tausiahnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ustadz Zainul Haq, silakan. Alhamdulillah, mustaminya sekarang jauh lebih banyak daripada sekian 8-10 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah. Hari sekarang udah jadi ustadz ya. Oke, baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejenak mohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibunya ada ya? Mohon kesediaannya untuk mendoakan saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah Muhajirin, baik ibu-ibu maupun yang bapak-bapak yang sudah wafat mendahului kita. Ya, terkejut juga ya, banyak yang sudah mendahului kita. Wabil khusus sekali lagi saudara-saudara kita yang termasuk jamaah Muhajirin, semoga senantiasa ada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan cahaya di alam barzah sana, Allah berikan keluasan di alam barzah sana, Allah berikan segala bentuk nikmat-nikmat kubur, dan Allah hindarkan dari segala bentuk siksa kubur. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardi ya hayya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma zidhum rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan wa darajatan ila yaumil qiyamah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamhum rahmatan tuniru lahum bihal maj'a fi kuburihim. Allahumma arhamhum rahmatan tuniru lahum bihal maj'a fi kuburihim. Allahumma arhamhum rahmatan tuniru lahum bihal maj'a fi kuburihim wa tu'amminuhum biha yawmal faza 'inda nusyurihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isya pukul berapa ya? 19 berapa? Oh ada yang 18.58 ya, insyaallah, mudah-mudahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Jujur kita katakan dan jujur kita sadari bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang sekali jadi. Tidak ada pengulangan waktu. Maka kita harus berupaya untuk hidup satu kali yang berarti. Sekali lagi, perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang sekali jadi. Tidak ada pengulangan waktu kecuali temannya Doraemon. Dengan kantong ajaibnya bisa mengeluarkan pintu ajaib. Nobita dan kawan-kawannya bisa masuk ke alam sekian tahun yang lalu. Tapi ingat, kita bukan hidup di dunia penuh fantasi. Kita hidup di dunia nyata. Maka kita harus berupaya untuk hidup satu kali yang berarti. Dan keberartian hidup kita, alhamdulillah, dengan hadirnya kita di sini, niat lillahi ta'ala, i'tikaf, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu bukti bahwa kita berupaya di hadapan Allah untuk hidup satu kali yang berarti. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melakukan setiap amal soleh yang kita lakukan. Salawat beserta salam semoga selamanya Allah limpahkan kepada junjungan kita, panutan segenap umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kesekian kalinya saya dipaksa untuk mengisi kajian, salah satu kajian di Masjid Al-Muhajirin. Permohonan yang penuh dengan keikhlasan, saya mohon maaf yang sepenuh-penuhnya, bukan tidak mau. Tapi saat itu saya berdomisili di Cihanjuang, Pak. Cihanjuang teh akan tebih, Pak Wan ya. Tebih Cihanjuang atas. Waktu saya ngajar di Ustadz Roni Abdul Fattah, saya dipertemukan sama Pak Dikri. Ada Pak Dikri di sini? Masya Allah, barakallah. Dulu Kang Zen, nyantai kayak ditepangkan sekarang Ustadz Roni. Alhamdulillah, tahadus bin ni'mah, beliau sudah punya masjid yang megah. Saat dulu ngontrak dari bangunan satu dengan dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Alhamdulillah, saya awal pandemi mohon pamit dari beliau, pindah lagi ke area gerah. Sekarang melihat setiap postingan beliau, postingan Ustadz teman saya juga, megah Pak, luar biasa. Ada dapat kucuran dana dari Arab Saudi. Alhamdulillah. Nah, karena saat itu saya masih di Cihanjuang, dari ujung ke ujung saya menganggap seperti itu. Diminta untuk mengisi kultum tarawih, saya nggak mau. Apalagi Jumat saya udah penuh 1 tahun. Udah dikontrak oleh Pak Oka. Gak bisa ngisi ke masjid manapun kecuali di Masjid Jalan Jawa dan juga Tanggal Merah. Karena Tanggal Merah di sana nggak ada Jumatan. Nah, alhamdulillah di saat Pak Wahid jadwal di sana meminta saya sedikit memaksa, termasuk Pak Oka memaksa saya untuk mengisi kajian. Alhamdulillah atas kehendak rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya untuk kesekian kalinya di sisa umur yang masih ada dan di kesempatan yang masih tersisa, alhamdulillah bisa bersilaturahim bersama-sama Bapak sekalian. Saya terakhir 2008, awal 2008 di sini, terakhir pamit 2015. Beberapa kali ke sini tapi tanpa diketahui oleh banyak orang. Saya menjenguk Pak Satrio yang saat itu sedang sakit. Sekarang beliau masih sakit, udah sehat ya. Mudah-mudahan kita yang di sini, siapapun mereka, termasuk kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah jadikan setiap sakit yang dirasakan sebagai penggugur kafarah setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu pepatah mengatakan ma ab'ada ma huwa fat. Betapa jauh waktu yang udah lewat itu, betapa jauhnya waktu yang udah berlalu. Wa ma aqraba ma huwa at. Dan betapa dekatnya waktu yang akan datang. Mau berapa tahun sekalipun waktu yang akan datang itu pasti Pak dekat. Wa ma ab'adahu fat. Tidak demikian halnya dengan waktu yang sudah lewat. Ya. Maka dari itu saya mengatakan tadi bahwa kita harus berupaya untuk hidup satu kali yang berarti.
Baik hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang disampaikan oleh para pengurus bahwa kajian malam hari ini adalah kajian kitab Muqaddimah, kitab Tazkiyatun Nufus, Tazkiyatun Nafsi atau Tazkiyatun Nufus. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengawali kajian ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini adalah kitab kajian akhlak. Boleh jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan aib bagi saya sendiri. Sekali lagi, boleh jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan aib bagi saya sendiri. Tolong ingatkan jika apa yang saya sampaikan menyalahi dengan apa yang saya lakukan. Jangan biarkan saya larut dalam kesalahan, baik itu dengan WA maupun dengan teguran dan lain sebagainya. Indahnya beramar ma'ruf nahi munkar, Pak. Baik hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ini seperti yang baru saja saya sampaikan berkaitan dengan akhlak. Tazkiyatun nufus ini berasal dari kata apa, Pak? Yuk kita sama-sama diskusi saja. Tazkiyatun nufus berasal dari dua kata. Tazkiyah sama an-nufus. Tazkiyah ini artinya apa, Pak? Pak Haji barangkali. Wah, ini wajah-wajah Masya Allah penuh dengan kenangan. Pengen nangis rasanya ya Allah ya. Pak Edi dulu yang rambutnya hitam kesat ya, sekarang sudah mulai bermunculan putih. Bahkan Pak Irfan pun tadi saya sama sekali nggak ingat. Ya, baik. Tazkiyah itu berasal dari zakka yuzakki, tazkiyatan, zakatan wa tazkiyah. Berasal dari kata zakka yuzakki yang artinya membersihkan, at-tathhir atau mensucikan. Itu yang pertama. Kemudian kata yang kedua adalah an-nufus atau an-nafs. An-nufus ini bisa berarti, kalau konteksnya kitab ini adalah al-qalbu atau al-fuad, intinya hati. Apa, Pak? Jangan sampai kita mengkaji kitab Tazkiyatun Nufus tapi nggak tahu apa itu Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus itu berasal dari dua kata. Yang pertama berasal dari kata tazkiyah, zakka yuzakki, tazkiyatan, yang artinya membersihkan atau mensucikan. An-nufus berarti al-qalbu, ya, al-qalbu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian Allah a'lamu bima fi nufusikum, Maha tahu atas segala apa yang ada di isi hati kita. Nufus. Nah, kemudian an-nufus berarti juga tadi al-qalb ya. Nufus, al-qalb artinya adalah hati. Hati sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 119, Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jum'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nah, ini dia. Kata tazkiyah juga diambil dari kata yuzakkihim, Quran surat Al-Jum'ah ayat 2. Wa yuzakkihim, di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk yuzakkihim, membersihkan hati-hati mereka. Nah, dalam tafsir As-Sa'di bahwa yuzakkihim itu bi an yahuthahum 'alal akhlaq al-fadilah, mendorong, melakukan seseorang untuk melakukan akhlak mulia. Jadi sekali lagi bahwa Tazkiyah An-Nufus adalah kitab yang membahas tentang akhlak.
terutama kaitannya dengan sesuatu yang tidak nampak dalam batin kita. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan al-qalbu. Ya, al-qalbu, ada yang tahu al-qalbu itu artinya apa tadi? Hati. Nah, kenapa dalam Al-Qur'an menggunakan kata al-qalbu khususnya? Ya. Dalam hadis-hadis Rasulullah menggunakan kata al-qalbu. Dalam doa pun demikian menggunakan al-qalbu. Padahal dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ada hati, lafaz yang berbeda, artinya sama hati, yakni al-kabdu, kaf ba dal, kabdun, artinya hati. Tapi mengapa dalam doa menggunakan al-qalbu atau jamaknya apa? Jamak dari qalbu? Hari jagung direbus naon, Pak? Bahasa ada opah, masya Allah. Apa? Dikulub. Nah, Alfi ya, masya Allah. Dulu masih SD suka nangis ya. Al-qalbu kulub. Ya, dikulub. Kulubun, jamak dari qalbun. Mengapa dalam Al-Quran, dalam doa, kemudian dalam hadis Rasulullah, hati menggunakan redaksi al-qalbu atau kulubun, tidak menggunakan kabdun? Nah, jawabannya, sekalipun sama-sama hati, tetapi peruntukannya berbeda. Kalau kabdun, Pak, kemarin panitia kurban nyacakkan daging domba atau nyacak daging sapi, wah, aya atina ya, gitu ya. Atau ibu-ibu beli ke pasar meser ati ampela, atau saya yang suka ke warteg, atau bapak-bapak yang suka ke Padang, ada atinya enggak? Ati ampela. Nah, itu kabdun, bentuk sebuah organ. Kalau dalam dunia medis disebut apa, Pak? Liver ya. Nah, intinya udwun min a'dha'il jasad, salah satu organ dalam tubuh kita itu kabdun, bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa diterawang. Itu namanya kabdun, hati. Tapi tidak demikian halnya dengan qalbun. Kalau qalbun itu adalah tempat di mana Allah memberikan hidayah, tempat di mana Allah memberikan rasa bahagia, tempat di mana Allah memberikan rasa sedih, gundah, gulana, menangis, dengki, sombong, senang, bersyukur, dan lain sebagainya. Itulah qalbu. Qalbu itu nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Tetapi apa yang ditimbulkan dari qalbun itu nampak dari perbuatan lahiriah kita. Jadi sekali lagi, qalbun itu sesuatu yang abstrak, nggak kelihatan. Kalau dibedel ada hati, tapi itu bukan qalbu, tapi kabdun. Nah, makanya qalbun ini adalah tempat di mana Allah memberikan hidayah, rasa senang, gundah gulana, bersyukur, dengki, dan sebagainya. Arti secara lafziyah qalbun itu adalah inkonsisten. Apa? Inkonsisten, tak tentu arah. Kadang senang, kadang dongkol, kadang syukur, kadang lupa, ghaflah, ya, kadang ingat, kadang ghaflah, kadang syukur, kadang kufur, kadang memuji, kadang mencaci. Jalmi eta nu dipuji ku urangnya, kadang nu diomongkeun oge. Itulah hati, Pak. Sesuatu yang enggak nampak, tetapi apa yang ditimbulkan dari hati ini nampak dengan jelas. Contohnya apa, Pak? Contohnya listrik. Listrik nggak kelihatan dari tapi apa yang ditimbulkan oleh listrik itu nampak. Lampu terang nyala, kemudian ada kipas muter, AC dingin. Kemudian contoh apa lagi, Pak? Sesuatu yang nggak nampak tetapi efek dari yang nggak nampak itu, abstrak itu ada gitu. Oh, Pak. Pak Khalil, insyaallah ada. Angin apa? O2, CO2, atau karbon monoksida? Suara, gelombang, Pak ya,
ditimbulkan dari gelombang ya, kalau nggak salah di pelajaran fisika seperti itu. Kemudian apa? Nuju ririungan itu dia, karbon monoksida mungkin ya. Wah saya jadi bubar. Nah terus apa lagi? Banyak lah ya. Dan salah satu di antara untuk menganalogikan hati yang nggak nampak ya tadi itu listrik Pak. Listrik. Nah makanya A'agim menggunakan tagline-nya gitu ya, bukan tagline-nya apa ya? Formulanya yang dikenal dengan manajemen qalbu. Bukan manajemen kabdun gitu. Ya itu di luar dari kontroversi yang dulu pernah dikomentari oleh salah satu aktivis Fatayat itu ya. Bukan manajemen qalbu itu, manajemen syahwat gitu. Ya, manajemen qalbu. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an sering kita mendoa Rabbana la tuzigh qulubana, ya kan? Rabbana la tuzigh qulubana. Kemudian ada lagi walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus apa Pak? Wala taj'al fi qulubina wala taj'al, ya Allah, dan jangan engkau jadikan fi qulubina, dalam hati kami itu ghillan, rasa dengki, dongkol gitu ya, nggak puas, nggak legowo, hasud, nyeri hati. Terus apa lagi? Nyeri hati aing maka si eta teh. Nah itu ada ghillan. Itu wajar Pak ya, kita namanya juga manusia, tetapi kewajaran itu jangan terus larut, kita akhirnya larut dalam kedengkian. Layaknya kita lapar, kita pun makan. Layaknya kita minum di saat haus. Nah, boleh-boleh saja. Demikian pula fitrah manusia, ada sesuatu yang membuat kita senang, kita nyeri hati gitu ya. Sesuatu yang kontradiktif dengan rasa senang pokoknya lah. Jengkel, pokoknya itu resep lah gitu. Wajar. Tetapi ingat, kita pun menyadari bahwa sesuatu yang jengkel itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Makanya kita sering mendoa wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu berkaitan dengan kitab Tazkiyatun Nafs atau Tazkiyatun Nufus, berasal dari kata tazkiyah yang artinya membersihkan. Kemudian an-nufus yang artinya al-qalbu atau al-qulub atau juga as-sudur. As-sudur itu artinya sebenarnya dada Pak ya. Sodorun jamaknya as-sudur. Ya, tetapi ketika membaca tafsir, para ulama menafsirkan as-sudur ini al-qalb. Nah, oleh karena itu dalam kitab tafsir As-Sa'di bahwa yuzakkihim di sini adalah berkaitan dengan akhlak. Oleh karena itu kitab Tazkiyatun Nufus adalah kitab yang membahas hal-hal yang kaitannya dengan akhlak. Bukan membahas tentang kaifiyah ibadah. Wabil khusus tidak secara langsung membahas akidah. Murni, pure membahas tentang akhlak. Yang saya baca dari beberapa bab membahas kaitannya dengan akhlak-akhlak yang nampak Pak. Jadi amaliyah hati Pak. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini sebutkan Dr. Ahmad Farid mengungkapkan bahwa pentingnya tazkiyatun nufus adalah wa qad 'allaqallahu 'azza wa jalla falahal 'abdi bi tazkiyah nafsihi. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan erat kebahagiaan seseorang, keberuntungan kita semua itu berbanding lurus dengan seberapa jauh, dengan seberapa kuat seseorang membersihkan hatinya. Jadi sekali lagi, kebahagiaan seseorang menurut Dr. Ahmad Farid, pengarang Tazkiyatun Nufus, kebahagiaan seseorang itu berbanding lurus dengan upaya kerasnya dalam membersihkan hatinya. Itu. Wa qad 'allaqallahu 'azza wa jalla falahal 'abdi bi tazkiyati nafsi. Nah, beliau bukan tanpa ada argumen Pak ya. Wa dzalika
ba'da 11 qasaman mutawaliyan. Nah, hal ini karena Allah sudah bersumpah sebanyak 11 kali mutawalian, secara berurutan, yang mana di dalam Al-Quran tidak pernah Allah bersumpah sebanyak 11 kali berturut-turut, tidak pernah. Hanya tentang tazkiyatun nafsi ini, tazkiyatun nufus ini, Allah sampai-sampai betapa pentingnya tazkiyatun nufus ini, sampai-sampai Allah bersumpah sebanyak 11 kali berturut-turut dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Asy-Syams. Ada yang hafal, Pak? Surat Asy-Syams. Gimana, Pak, awalnya, Pak? Saya lupa, Pak. Mohon diingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Ada berapa, Pak? Pokoknya 11 dah ya. Nah, isinya qad aflaha man zakkaha. Maka beruntung orang yang zakkaha, senantiasa berupaya membersihkan hatinya. Subhanallah, Pak. Sampai-sampai Allah bersumpah sebanyak berapa kali, Pak? 11 kali. Dan isi dari sumpahnya itu adalah qad aflaha. Setelah sumpah, kemudian Allah memberikan pernyataan penguat. Kalau dalam Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, tata bahasa Arab, ada qad. Qad itu menyatakan sebuah ketegasan, Pak. Benar-benar, ya. Aflaha masuk pada fi'il madhi. Sungguh, nah kalau diterjemahkan seperti itu, Pak. Sungguh, sudahlah pakai sumpah, kemudian pakai pernyataan sungguh. Qad aflaha zakkaha. Nah, redaksinya, Pak, pakai zakkaha menggunakan fi'il madhi juga. Ini artinya bahwa upaya kita bukan hanya rencana, bahwa upaya dalam membersihkan hati bukan hanya sekadar keinginan, tetapi sudah dilakukan aksi, perbuatan. Nah, seperti itu, Pak. Baik, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kaitannya dengan tadi saya sampaikan, kaitannya dengan kitab ini membahas akhlak. Kira-kira nih, akhlak itu apa, Pak? Nah, ini pelajaran itu ya. Ingat dulu masih madrasah ibtidaiyah. Akhlak, akhlak teh apa? Ma huwal akhlak? Apa iku akhlak? Naon eta akhlak? Perilaku. Kemudian ada yang bantu saya, Pak? Apa? Hari barangkali? Budi pekerti. Sikap. Itu ya, akhlak. Yang tadi clue ya. Kata kunci yang tadi disebutkan sudah betul, Pak. Nah, indikator menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa sikap, perilaku, kemudian tadi yang disebutkan ya, yang sudah masuk kategori akhlak, menurut Imam Al-Ghazali indikatornya itu terjadi secara idtiroriyah, terjadi secara spontanitas. Itu akhlak, Pak. Terjadi secara spontanitas, tidak perlu mikir lagi. Contoh, misalkan tatkala hari misalkan kelilipan astagfirullahaladzim, Alfi kesandung gitu ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Ada yang beautiful lewat, Masya Allah gitu ya. Nah, kata-kata Masya Allah, astagfirullah itu terjadi secara ibtirari, secara spontanitas, tanpa panjang pikir gitu ya. Seorang hari kayak kelilipan kayak nyaros naonnya, nyaros lauk, ontak atau apa ya, goblok atau apa enten ya. Nah, enggak seperti itu, Pak. Itu terjadinya secara idtirori, secara spontan.
Demikian pula kita bangun tidur menjelang subuh misalkan, tanpa alarm pun Pak Agus tiba-tiba, alhamdulillah, lihat jam masih jam 2 nih, gitu ya. Kalau saya baru jam 2 Pak, setengah 4 pun masih berat Pak. Ketua DKM saya di sana di area gerak bangun jam 1 jam 2. Oh Pak, nah tahu itu jam sak itu teh. Nganggo alarm itu. Nah itu Pak. Itu mungkin faktor apa Pak ya? Saya nggak tahu Pak. Sudah itirori Pak. Kebiasaan. Nah, itu pada akhirnya sesuatu yang menjadi kebiasaan itulah yang disebut akhlak. Nah, itu tanpa pasang alarm sekalipun bangun secara itirori. Kalau dulu saya Pak, si Gaya Noel zaman santri dulu gitu ya. Si Gaya Noel Pak bangun korejat gitu ya. Selama di masjid di sini nggak pernah ada seperti itu. Cuman waktu di pondok, zaman mondok atau zaman kuliah itu ya. Si Gaya Noel Pak, bener ini Pak. Ditinggali taya sasaha. Gitu, Pak. Nah, korejatnya gitu langsung ke zaman itulah ittirori. Contoh lagi. Kita melaksanakan sholat 2 rakaat duha. Ternyata satu waktu kita nggak melaksanakan, ada sesuatu lah yang kita bikin meninggalkan sholat 2 rakaat itu. Nah kemudian ada dalam hati kita, apa ya kok ada sesuatu yang mengganjal. Oh ternyata kita lupa atau kita terlewat sholat duha 2 rakaat. Itu indikator menurut Imam Al-Ghazali sudah menjadi akhlak. Maka beruntunglah jika selama ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, maka yang terbentuk adalah tabiat baik pula. Ya. Maka cepat-cepatlah beristighfar jika selama ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang kurang baik. Kenapa? Karena itu kemungkinan besar akan terulang pada akhirnya menjadi satu kebiasaan dan endingnya menjadi tabiat akhlak tadi. Gitu. Nah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mula-mula kita membentuk kebiasaan, lama-lama kebiasaan itulah yang membentuk akhlak. Nah, sekali lagi mula-mula kita membentuk kebiasaan, lama-lama kebiasaan itulah yang akan membentuk kepribadian kita. Nah, oleh karena itu, ya sesuatu yang baik itu Pak perlu upaya, ternyata gitu ya, perlu upaya. Karena sesuatu yang kontraproduktif, yang tidak baik tanpa diupayakan pun akan terbentuk. Cik ayan te tips mendengki orang, buku misalkan atau artikel tidak ada. Saya baca blog di Pak Wahid nggak ada tuh trik apa menghujat seseorang misalkan. Atau trik ngomong kenjalmi gitu. Atau trik atau tips gitu, 7 tips gitu bangun kesiangan. Nggak ada. Karena hal-hal yang nggak baik tanpa diupayakan pun akan terbentuk secara otomatis. Tidak demikian halnya dengan amal soleh ya. Tidak diupayakan nggak akan terbentuk Pak, perlu upaya. Nah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu sampel yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Udah bisa Pak ya? Yes, sebentar lagi ya. Nah, ayat ini Quran surat Al-Hasyr, sekali lagi saya menyarankan jadikan ini salah satu doa yang kita munajatkan kepada Allah di setiap doa-doa lainnya yang kita panjatkan. Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
Ayat ini Pak mengajarkan secara implisit, tidak secara langsung, tak tertulis, mengajarkan kepada kita untuk bersosial, untuk apa namanya, jadi ngangken ya Pak, kepekaan sosial. Cuman bedanya kita kepekaan sosialnya kepada orang yang sudah meninggal Pak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya Allah, ampuni kami, ya, bukan hanya kami saja, bukan hanya saya saja, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga mereka saudara-saudara kami yang sudah wafat. Ini salah satu bukti bahwa doa itu sampai Pak, punya efek kepada orang-orang yang meninggal. Kenapa Pak? Mereka itu yang telah wafat sangat membutuhkan kita, melebihi saat mereka masih hidup bersama-sama kita. Kenapa? Karena mereka inqata amaluh, mereka tidak lagi bisa menambah amal soleh mereka. Oleh karena itu mari kita bantu menambah ganjaran kepada mereka. Kemudian wala taj'al fi qulubina, ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami ghillan, dengki, nyeri hati, dongkol dan sebagainya. Kenapa Pak? Karena itu sangat berbahaya. Saking berbahayanya Allah mengabadikan dalam Quran surat Al-Falaq, wa min syarriha sidin idza hasad. Hei ya Muhammad, engkau berlindunglah kepada Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad, dari jeleknya, jahatnya perbuatan hasud. Nah inilah Pak, hasud itu bahaya, wajar Pak ya. Tetapi yang bahaya itu idza hasada, ketika hasudnya itu dinampakkan dengan aksi Pak, dengan perbuatan. Nah, terutama ketika dalam berorganisasi Pak ya, kalau sudah idza hasadnya itu dinampakkan, tidak saling tegur sapa, itu membuat instabilitas ke organisasian Pak. Gak perlu jauh-jauh, secara mikro aja di DKM. Kalau ada sesuatu yang dongkol-dongkolan, gak ada yang ngalah, karena hasadnya itu udah ditampakkan, idza hasada udah bakal gak harmonis. Makanya harus kita jadikan doa di ayat ini bagian dari doa kita. Baik hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, enggak terasa ya, ini baru muqaddimah. Insyaallah jika memang bapak-bapak, ini kitabnya kitab gundul Pak ya, Zen Barora kitab gundul, kitab Jabrik itu bisa macana, banyak Pak terjemahannya Pak. Kitab Tazkiyatun Nufus saja karangan Dr. Ahmad Farid, banyak di Palasari atau di marketplace, apalagi zaman sekarang Pak ya. Betapa pentingnya kitab ini, mari jadikan bagian dari salah satu referensi bacaan kita. Karena fa inna fil qiraa'ah hayatun, karena dalam membaca itu ada kehidupan. Terus terang kalau membahas dari awal sampai akhir 7 minggu nggak akan selesai. Insyaallah di kemudian hari jika memang saya diminta untuk mengisi, insyaallah bersedia insyaallah. Baik, itu saja. Kita akhiri dengan membaca hamdal bersama-sama. Mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih Ustaz Zainul Haq yang telah memberikan tentang tausiah Tazkiyatun Nas. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن